Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nih, kita mulai ya, Bu. Bismillah. Baik, Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan ya belajar bahasa Arab kita dalam kitab. Oh, hari ini mau belajar Durusul Lugo juga atau Ajrumiyah saja, Bu? Gimana, Bu? Eh, Ajrumnya aja ya, Ustaz Oh, ya. Ajrumiyah, type lah, Bu. Lagi di rumah anak ini nggak bawa Oh, apa-apa. iya, nggak apa-apa, Bu. Type ya. Baik, kalau gitu. Kita belajar matan Ajrumiyah saja hari ini. Ya, sedikit review pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Kita telah bahas mengenai bab al-istithna, di mana al-istithna itu adalah suatu isim yang kedudukannya mansub, yang dia itu fungsinya mengeluarkan suatu kalimat ya hukum dari hukum kalimat yang ada di jumlah tersebut. Nah, contohnya seperti eh, qamal qaumu illa zaidan. Jadi di sini kita menetapkan ya adanya berdiri bagi suatu kaum, ya. Namun kita mengeluarkan dari hukum berdiri tersebut Z, ya. Kita mengeluarkan Z dari hukum berdiri tersebut dikarenakan kita mendatangkan yang namanya al-istitsna, yaitu pengecualian. Dan rukun al-istitsna yang kita pelajari, yang pertama ada yang disebut dengan al-mustatsna, ya. Al-mustatsna yaitu kata yang dikeluarkan atau dikecualikan. Kemudian ada yang disebut dengan al-mustatsna minhu, yaitu eh, kata yang menjadi sumber atau menjadi eh, yang menjadi hukum, ya, dalam acuan kata yang dikeluarkan tersebut. Kemudian selanjutnya ada yang dimaksud dengan ada tulis istisna atau eh, huruf ya, yang digunakan untuk kita menggunakan pengecualian, ya. Dan istisna itu dia memiliki beberapa beberapa huruf, ya. Yang pertama ada illah, kemudian yang kedua ada siwa dengan berbagai macam ya bahasa yang lainnya, ya, ada siwa, ada suwan, ada sawa, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada goiru, ya, goiru. Kemudian ada khola, ada, dan hasya. Baik. Kelihatan nggak, Bu? Sudah terlihat, Ustaz. Nah, ya. Baik. Terkait dengan bab istisna ini, ya, kita telah eh, menyelesaikan tentang istisna yang berkaitan dengan istisna dengan ilah, kemudian dengan goiru dan siwa, dan juga berkaitan dengan istisna menggunakan ada, khola, dan hasya. Yang dimana kalau kita menggunakan illah, ya, jadi setiap hurufnya itu memiliki suatu hukum yang berbeda. Ya, kalau illah itu memiliki hukum yang berbeda, yaitu memiliki tiga keadaan. Apabila kalamnya itu, ya, mujaban, taman mujaban. Kalam tam itu sebagaimana yang telah kita pelajari adalah yang disebutkan mustahna minhunya, dan mujaban adalah kalam yang tidak ada penafian padanya, yang tidak ada penafian padanya. Kalam yang tidak ada penafian padanya. Nah,
Adapun kalau kalimatnya atau jumlahnya itu taman mujaban, maka apa yang ada setelah ilah maka dia wajib mansub, mansub alal istitsna, ya mansub alal istitsna. Contohnya seperti qamal qaumu illa zaidan. Nah, dikarenakan ini ada mustatsna minhunya yang dimana al qaumu itu menjadi mustatsna minhu, maka dikarenakan disebutkan mustatsna minhunya dan tidak ada penafian, tidak ada harfun nafi di sana, ya maka hukum kata yang berada setelah ilah maka dihukumi sebagai mansub, dihukumi sebagai mansub, dihukumi sebagai mansub. Nah, kemudian ya, adapun kata yang dia itu terletak setelah ilah namun pada suatu kalam yang kalamnya itu merupakan kalam yang taman manfiyan, ya dia kalamnya tam namun manfi, kalamnya tam namun manfi, ya. Nah, seperti misalnya dalam contoh eh, ma qamal qaumu illa zaidan, ya misalnya ma qamal qaumu illa zaidan atau illa zaidun. Nah, kenapa bisa dua illa zaidan dan illa zaidun? Dikarenakan kata setelah illah, ya kata setelah illah apabila dia jumlahnya yaitu atau kalamnya itu taman manfian, ya dia yang disebutkan mustatsna minhunya namun manfian, terdapat penafian di dalam jumlah tersebut atau di dalam kalam tersebut. Nah, maka di sini dia boleh dengan dua cara, yaitu bisa dengan marfu dan juga bisa dengan mansub. Ya, kalau misalnya marfu maka ya dia menjadi badal, maka dia menjadi badal. Maqamal qaumu illa zaidun. Tidak ada yang berdiri dari suatu kaum kecuali Zaid. Nah, maka Zaidun di sini kalau kita bacanya marfu, maka dia menjadi badal bagi al-qaum. Badal dari al-qaum. Ya, mubdalnya itu adalah al-qaum. Namun, kalau misal kita bacanya mansub, maqamal qaumu illa Zaidan. Misalnya ya, maqamal qaumu illa Zaidan. Tidak ada yang berdiri dari satu kaum kecuali Zaid. Nah, kalau kita bacanya marfu, kalau kita bacanya mansub, maka Zaidan di sini menjadi mustatsna. Zaidan di sini menjadi mustatsna. Ya, menjadi mustatsna. Oleh karena itu, bisa dengan dua cara. Nah, yang ketiga, kalau misalnya dia kalamnya naqis, ya bukan tam, melainkan naqis, ya naqis, yang tidak disebutkan mustatsna minhunya, yang tidak disebutkan mustatsna minhunya, ya. Dan kalau misalnya naqis ini sudah pasti ya manfi, yang perlu digarisbawahi ya. Wa in kana al-kalamu naqisan. Kalau misalnya kalamnya naqis, yaitu tidak disebutkan mustatsna minhunya dan tentunya manfi, ya. Karena kalau misalnya naqis dan dia tidak manfi, nah maka eh, itu apa namanya? Tidak sempurna kalamnya, tidak sempurna kalamnya. Makanya dia harus manfi. Nah, oleh karena itu kalau misalnya dia manfi, ya, itu menjadi kalam yang kalam yang jumlah mufidah yang dapat dipahami. Misalnya ma qoma illa zaidun, ma qoma illa zaidun. Di sini dia kalamnya naqis karena tidak disebutkan ya mustatsna minhunya. Dan dia juga manfi karena ada harfun nafinya. Nah, di sini maka kedudukannya itu hasabul hal, ya. Maka hasabul hal tergantung dari kedudukan suatu i'rab pada kata tersebut, tergantung kedudukan i'rabnya ya pada kata tersebut. Kalau misalnya dia marfu karena fa'il misalnya, maka dia kedudukannya fa'il. Seperti contohnya maqama illa zaidun, maqama illa zaidun. Kemudian
Kalau misalnya dimansub seperti ma darabtu illa zaidan, ma darabtu illa zaidan, maka dia mansub dikarenakan dia maf'ul bih. Ya, kalau misalnya dia majrur, eh, ma marartu illa bizaidin, ma marartu illa bizaidin. Nah, kalau misalnya dia majrur, ya, maka dia majrur dikarenakan dia majrur dengan harfu jar. Ya, dikarenakan dia majrur dengan harfu jar. Nah, adapun kalau misalnya huruf istithnanya dengan bukan dengan illah, melainkan dengan goir atau siwa, maka tentunya di sini ada perbedaan. Dikarenakan goir dan siwa ini merupakan isim ya, merupakan isim, bukan seperti illah. Kalau illah itu dia huruf ya. Makanya di dalam istitsna itu disebutnya dengan adatun. Adatun dikatakan situ ada yang berupa isim dan ada yang berupa huruf. Bahkan ada yang berupa fi'il juga. Ada yang berupa fi'il juga. Nah, oleh karena itu kalau misalnya dengan goiru dan siwa, maka mustatsna minhunya, mustatsnanya dia menjadi majrur dikarenakan dia idofah. Misalnya seperti qamal ya, qamal qaumu qamal qaumu ghairu zaidin misalnya. Qamal qaumu ghairu zaidin. Qamal qaumu siwa zaidin. Qamal qaumu ghairu zaidin atau siwa zaidin. Nah, maka dia menjadi eh, menjadi majrur dikarenakan dia itu idofah. Dikarenakan dia itu idofah. Nah, adapun hukum mansub pada goiro itu dia menepati hukum mustahna ya, menepati hukum mustahna walaupun ya secara apa namanya secara lafaz dia itu bukan mustathnanya ya, tapi secara hukum dia eh, mengambil hukum mustathna. Dia mengambil hukum mustathna. Oleh karena itu kita membaca dengan mansub. Kita membaca dengan nasab. Qamal qaumu ghairu zaidin. Walaupun sejatinya yang menjadi mustathna itu adalah zaidinnya yang dikeluarkan ya, bukan ghaironya, tapi ghaironya di sini dia mengambil hukum mustathna. Oleh karena itu di sini yang di i'rab sebagai mustathna adalah ghaironya. Ghaironya. Jadi kalau kita i'rab ghairoh itu dia ghairoh itu mustathna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, sedangkan zaidinnya kita i'rab menjadi mudhof ilaih. Nah, itu kalau menggunakan ghair atau sibah dan berlaku juga dengan hukum yang tadi ya. Apa namanya? Berlaku dengan pembagian yang tadi. Kalau misalnya kalamnya taman mujaban atau taman manfian atau naqis, nah, itu berlaku juga dengan siwa dan goyro juga. Nah, dan juga yang kedua, yang ketiga adalah mustatsna dengan ada wala hasya. Ya, maka dia memiliki dua keadaan ya, yaitu boleh nasab dan boleh majrur. Ya, boleh nasab dan boleh jar. Boleh nasab dan boleh jar. Ya, kalau dia mansub maka dia mansub bukan sebagai mustatsna tapi sebagai maf'ulun bih, sebagai maf'ulun bih. Ya, kalau misalnya majrur ya maka dia majrurnya itu dikarenakan eh, ada khola sama ada khola sama hasyanya itu dia menjadi harfu jar, menjadi harfu jar. Ya, contohnya seperti qoma qamu khola zaidan atau khola zaidin atau ada amron ya. Qamal qamu ada amron atau ada amrin. Qamal qamu hasya bakron atau qamal qamu hasya bakrin. Nah, kalau bakron itu dia menjadi maf'ul bih, sedangkan kalau dibacanya bakrin dia menjadi mudhofun ilaih. Dia menjadi mudhofun ilaih. Nah, ya itu sekilas tentang bab al-istitsna. Nah, nah, sekarang kita kembali ke bab la ya. Kembali ke pembahasan utama kita yaitu bab la, la nafiyatun lil jins. Nah, kemarin kita udah bahas bahwasanya la nafiyatun lil jins ini adalah suatu la ya yang menafikan suatu isim yang dia itu nakiro, isimnya harus nakiro ya. Dan nakirohnya itu tanpa tanwin, bighairi tanwin ya.
Jadi ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam la nafiyah lil jins. Yang pertama adalah dia nakiroh. Syarat pertama nakiroh, ya. Kemudian nakirohnya itu bighairi tanwin, ya. Yang kedua nakirohnya bighairi tanwin. Nah, kemudian yang ketiga adalah eh kita basyaratin nakiro, ya. Dan dia harus eh bertemu langsung dengan isim nakirohnya, tidak diselingi dengan sesuatu apapun. Kemudian yang keempat, walam tatikaror, dan dia tidak berulang, dan dia tidak berulang, ya, tidak diulang. Nah, contohnya seperti eh, la rojula fid dari, la rojula fid dari. Nah, la di sini dia menjadi nafiyah lil jins. Kalau kita i'rab la la nafiyah lil jins mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab, la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian rojulah di sini dia menjadi isim la, dan dia mabni, ya, mabni ala al-fathi fi mahalli nasbin, ya, fi mahalli nasb. Nah, di sini dia mabni alal fathi fi mahalli nasbin. Kenapa dia mabni? Karena sejatinya kalau suatu isim itu nakiroh, maka isim itu sudah pasti, ya, dia bertanwin. Dikarenakan dia tidak bertanwin, ya, maka dihukuminya mabni. Karena dalam hukum asal itu menyelisihi hukum asal, ya. Karena hukum asalnya kalau suatu isim itu nakiroh, maka dia pasti bertanwin, ya. Namun di kasus isim la an-nafiyah lil jins ini, dia kenapa dia nakiroh tapi dia tidak tanwin? Dikarenakan di sini dia, ya, dikeluarkan dari hukum asalnya. Oleh karena itu sebagai penggantinya maka dia menjadi mabni, bukan mu'rab. Dia menjadi mabni, mabni alal fathi, seperti itu. Nah, nah, di sini kita bisa lihat, ya, i'rabnya dari la nafiyah lil jins di sini, ya, di hamish yang nomor 3. Di sini terlihat i'rabnya la nafiyatun lil jins, ya, la di sini menjadi nafiyah lil jins. Kemudian rojula ismuha, ya, mabniun al fatih fi mahalli nasb. Kemudian fi harfu jarid mabniun ala sukun la mahalla lahu min al i'rab. Ad-dari ism majrur, ya, ism majrur, ya, alamat jarhi kasratun zahiratun ala akhirih. Kemudian di sini ada i'rab yang lebih lengkapnya lagi, lebih detailnya lagi. Wal jar wal majrur muta'alliqani bi khabarilah al mahdzuf. Dan jar dan juga majrurnya itu muta'alliq, ya, dia itu bergantung, ya, bi khabar, dengan khabar la al mahdzuf yang dibuang. Nah, khobar la di sini dia hukumnya wajib mahdzuf, ya, wajib mahdzuf. Jadi tidak boleh disebutkan. Nah, takdirnya apa? Takdirnya itu mustaqirun au kainun. Ya, mustaqirun au kainun. Jadi kalau kita kita tampakkan, ya, khobar dari la di sini, ya, khobarnya la nafiyah lil jins, maka menjadi la rojulah mustaqirun fid dari. La rojulah mustaqirun fid dari. Tidak ada, ya, orang yang hadir, atau yang mustaqir itu yang berada, yang ada, ya, mustaqir itu ada. Tidak ada seorang laki yang ada pada rumah. Nah, dikarenakan, ya, di sini khobarnya wajib dibuang, maka di sini kita hilangkan, ya, kita hilangkan la rojula fid dari, menjadi la rojula fid dari. Sama seperti lafaz tahlil, ya, Iya. yaitu lafaz la ilaha illallah, itu juga menggunakan la an-nafiyah lil jins, la ilaha illallah. Nah, kalau kita i'rab la di situ la nafiyah lil jins, ya, mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ilaha isim, ya, isim dari la nafiyah lil jins, la nafiyah lil jins, ya, dan dia mabni, ilaha di sini mabni, ilaha mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin, dan dia di dalam kedudukan nasab.
fi mahalli nasbin. Kemudian illallah, di sini la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah di sini, eh, illallahnya di sini para ulama khilaf ya. Para ulama khilaf apakah di sini illallahnya di sini eh, dia menjadi eh, mustatsna, apakah menjadi mustatsna ya. Tidak ada eh, Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini pendapat yang kuat ya, la ilaha illallah. La ilaha, ya. Dan atau dia menjadi eh, ilahnya di sini ya. Ilahnya di sini dia bukan menjadi ada tulis istisna, bukan menjadi ada tulis istisna, melainkan eh, kata yang setelahnya itu yaitu dia menjadi eh, mubtada muakhor, yang menjadi mubtada muakhor. Ya, makanya kalau dalam eh, lafaz la ilaha illallah ya maka dibaca la ilaha illallahu, la ilaha illallahu. Ya, dia menjadi marfu ya. Namun ini yang digunakan yang paling banyak ya, yang paling banyak oleh orang-orang ya, oleh para nahwu ya, menggunakan marfu. Walaupun yang tadi yang mansub itu kuat ya secara ini secara dalil, namun yang lebih kuat lagi ya, yang dipakai oleh para ulama itu dia menggunakan tadi la ilaha illallah ya. Wallahu alam ya, tapi eh, insya Allah saya akan baca lagi lebih dalam ya. Nah, karena Hmm. untuk la ilaha illallah di sini itu panjang, pembahasannya panjang banget ya. Bahkan dalam pembahasannya itu terdapat, waktu itu saya belajar itu terdapat ada 7 pendapat ya, ada 7 pendapat mengenai la ilaha illallah dari segi i'rabnya. Itu baru yang dimunculkan, pada aslinya lebih dari 7 pendapat itu untuk mengi'rab la ilaha illallah. Nah, saking agungnya ya lafaz la ilaha illallah itu bisa dii'rab dengan berbagai sudut pandang, dengan berbagai macam sudut pandang. Nah, ya, dan itu para ulama yang bisa i'rab seperti itu. Allah alam ya. Nah, Hmm. kemudian ya tadi kan kita sudah menyebutkan syarat-syarat ya, bahwasanya la nafiyah lil jins itu harus memenuhi beberapa syarat. Tadi kita hitung ada 4 ya. Yang pertama dia harus nakiroh, dan nakirohnya tidak boleh tanwin. Kemudian harus basyarah, mubasyarah ya. Mubasyarah itu maksudnya tidak diselingi dengan sesuatu apapun. Ya, itu yang ketiganya. Yang keempatnya adalah harus tidak boleh berulang. Ya, la-nya itu tidak boleh berulang. Nah, kalau misalnya salah satu syarat dari yang disebutkan tadi itu tidak terpenuhi, maka dia tidak menjadi la nafiyah lil jins. Ya, contohnya seperti misalnya kalau dia eh, misalnya eh, tidak nakiroh misalnya ya, tidak nakiroh, maka misalnya kayak la tolibu ya, la tolibu fid dari. Nah, maka di sini dia hakikatnya bukan la nafiyah lil jins, hanya eh, penafian biasa ya, penafian biasa. Maksudnya apa? Ya kalau bedanya penafian biasa sama la nafiyah lil jins, ya kalau penafian biasa itu misalnya kayak kita ngomong ya, nggak ada orang di rumah ya. Tapi sebenarnya itu masih ada orang ya, tapi kita hanya sekedar apa namanya? Kemungkinan itu nggak ada. Nggak secara pasti kita mengatakan bahwasanya tidak ada satupun ya gitu. Cuman ngomong nggak ada orang di rumah, tapi bisa jadi ada. Bisa jadi ada orang di rumah. Nah, namun kalau menggunakan la nafiyah lil jins itu seakan-akan kita mengatakan tidak ada satupun orang di rumah, gitu. Jadi kita menafikan, benar-benar menafikan seluruh orang yang ada di rumah. Ya, bedanya gitu kalau dalam bahasa Indonesia ya, mungkin kalau kita menggunakan la nafi biasa dengan la nafiyah lil jins, kalau la nafi biasa itu kita seakan-akan ngomong tidak ada orang di rumah. Nah, tidak ada orang di rumah.
Namun kalau la nafiyah lil jins, tidak ada satupun ya, orang di rumah, tidak ada satupun orang di dalam rumah. Kira-kira lebih lebih kuat yang mana penekanannya dalam Yang penafian? Ya, tentunya yang la nafiyah lil jins ya. jeans. Karena dia menafikan seluruh seluruh jinsnya ya. Ya, maka emang nggak bener-bener nggak ada, bener-bener nggak ada. Itu bener-bener nggak ada. Nah, itu perbedaannya. Kalau misalnya dia itu tidak nakiroh. Nah, kemudian ya sama kasusnya kalau misalnya dia tidak eh, kalau dia misalnya bertanwin ya, kan harusnya tidak bertanwin ya, tapi ini dia malah bertanwin ya. Misal kayak matolibun fiddari, matolibun fiddar. Itu kasusnya sama sama hanya penafian biasa ya, hanya penafian biasa. Nah, kemudian kalau misalnya dia diselingi dengan sesuatu misalnya antara la nafiyah lil jins dengan isimnya, ya maka dia eh, berbeda hukumnya, berbeda, maka dia tidak tidak mansub. Contohnya di sini seperti ya, fa'ilam tubashirha, kalau misalnya dia tidak terletak langsung setelah eh, kalau misalnya la nafiyah lil jinsnya dia tidak terletak langsung dengan isimnya, ya tidak berdekatan dengan isimnya, maka wajib rafa. Maka dia wajib rafa. Ya, wa wajib tikror dan harus diulang. La-nya diulang. Contohnya seperti contohnya seperti la rojulun apa? La rojulun wala mura'atun. La rojulun fitari afan la fitari rojulun wala mura'atun. La fitari rojulun wala mura'atun. Nah, jadi di sini antara la nafiyah lil jins dengan isimnya yaitu rojulun itu terpisah dengan fiddar, terpisah dengan fiddar. Nah, makanya rojulunnya tidak rojulah menjadi marfu, menjadi rojulun. Ya, dan dia wajib diulang. La fiddari rojulun wala mura'atun. La-nya diulang. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya diulang, fa'in takarrorot, ya, kalau dia tidak terselingi misalnya, ya dia mubasyarah ya, antara la nafiyah lil jins dengan isimnya. Namun ternyata la-nya diulang, la-nya diulang. Nah, itu gimana kalau la-nya diulang? Nah, kalau la-nya diulang, maka dia memiliki dua wajah ya. Fa'in ya, takarrorot, kalau misalnya terulang la-nya jaza i'maluha wa ilghauha, maka boleh ya la nafiyah lil jinsnya itu beramal, berfungsi ya, boleh berfungsi untuk menasabkan isimnya ya, dan juga boleh kita tidak fungsikan. Artinya dia kembali ke hukum asal ke marfu ya. Fa in syi'ta qulta. Nah, boleh kamu mengatakan la rajula fid dari wala mur'ata. Boleh misalnya kita memansubkan isimnya seperti ini la rajula. Di sini fi mahalli nasab ya. Kemudian yang keduanya juga wala mur'ata itu di sini fi mahalli nasab. Nah, boleh juga kita kita tidak amalkan. Jadi la-nya ini tidak berfungsi, tidak beramal ya. Wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wala mur'atun. La rajulun fid dari wala mur'atun. Jadi tergantung tergantung bagaimana kita ingin menggunakannya saja. Kalau misalnya la-nya itu terulang. Nah, contoh lainnya misalnya ya. Nah, contoh lainnya misalnya eh, la oh, libah ya, fil fasli wala talibah wala talibah la talibah fil fasli wala talibata la talibah fil fasli wala talibata. Nah, ya.
Maka kalau contohnya seperti ini ya, maka dia boleh kita baca la tolibun fil fasli wala tolibatun atau la tolibah fil fasli wala tolibata. Ya, tergantung kita ingin bacanya seperti apa. Nah, nah, kemudian kita masuk ke bab munada ya, babul munada. Nah, di sini munada agak sedikit sulit bahasanya ya. Intinya kita insya Allah akan pelan-pelan dalam membahasnya ya. Kalau masih atau perlu penjelasan ulang ya, jadi insya Allah kita akan jelaskan ulang. Baik, babul munada ya, bab munada. Al munada satu anwa. Ya, munada itu memiliki lima macam, memiliki lima macam. Ya, yang pertama adalah eh, yaitu al mufrad al alam ya, al mufradul alam. Ya, yang pertama adalah mufrad dan alam dan dia berupa nama ya, al mufradul alam. Ya, kalau misalnya dia berupa nama orang ya, maka ada hukumnya tersendiri. Itu yang pertama ya. Maksudnya mufrad apa? Maksudnya mufrad itu dia tidak mudof ya, dia tidak mudof. Maksudnya mufrad itu dia tidak mudof ya. Oh, Nah bukan kemudian tunggal yang jumlah, Ustadz. kenapa? Mufrad bukan mufrad jumlah ya, Ustadz. Bukan mufrad jumlah seperti satu, bukan, 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 ya, bukan mufrad musanna jamak, bukan, bukan seperti itu, ya. Nah beda. Jadi kalau dalam kasus eh, lawan mufrad itu dalam artian itu berupa seperti dalam khobar, misalnya khobar mufrad, khobar jumlah. Nah, jadi mufrad di situ bukan bukan eh, bukan kayak angka ya, bukan angka satu, dua, tiga. Tapi di sini maksudnya dia dia tunggal ya, maksudnya dalam artian dia bukan berupa idofah ya. Atau kalau dalam khobar tadi kasusnya bukan bukan jumlah. Nah, namun kalau dalam munada di sini ya, kalau dalam munada ya dia itu ya, kalau dalam munada dia itu tidak mudof ya, dia tidak mudof karena kalau mudof dia memiliki hukumnya tersendiri ya. Kalau dia itu mudadanya idofah dalam bentuk idofah, maka dia memiliki hukum tersendiri ya. Nah, yang kedua adalah wa nakiroh maksudah, dan nakiroh ya, isim yang nakiroh tapi dia maksudah ya, maksudah. Apa itu maksudah? Maksudah itu maksudnya adalah ketika kita menyeru ya menggunakan munada. Ya kan munada itu seruan ya, seruan. Kita ngomong ya, misalnya kayak ya tolib, ya tolib. Nah, maka kita telah menyeru kepada seorang siswa yang kita tuh tahu, kita tunjuk gitu. Yang kita tahu yang kita seru itu siapa. Nah, ya tolib. Ya, makanya di sini nakirah sudah dia dihukumi sebagai isim yang ma'rifah walaupun dia nakirah. Ya, walaupun dia nakirah tapi dia dihukumi sebagai ma'rifah karena dia dimasuki ada tuh nida ya, ada tuh nida. Dia ada ya nidanya. Ya, jadi itu sudah ditentukan. Seakan-akan kita tahu bahwasanya yang kita panggil itu siapa. Gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu wana kiro goiru maksudah. Ya, wana kiro maksudah. Dan nakiro maksud wana kiro goiru maksudah. Dan nakiro goiru maksudah yang ketiga yaitu adalah ketika kita menyerut, namun kita ketika menyeru kita tidak menentukan siapa yang kita seru. Ya, kita hanya menyeru secara acak aja. Kita menyeru bukan per orangnya, melainkan jenisnya, jenisnya. Ya, contohnya misalnya seperti kita ngomong ya Toliban, ya Toliban, gitu. Ya Rojulan, gitu. Ya Rojulan, itu misalnya ya. Ya Rojulan. Nah, kalau kita ngomong ya Rojulan, ya, maka kita bukan menyeru, ya, bukan memanggil satu orang laki-laki tertentu, bukan, melainkan kita ya menyeru ya seluruh jenis laki-laki. Ya Rojulan, woi para laki-laki gitu. Ya Rojulan, ya. Seakan-akan kita menyeru seluruh laki-laki secara umum ya.
Atau ya toliban ya, kita menyeru murid atau siswa secara umum gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah wal mudof dan mudof ya. Kemudian mudof ya, yaitu nama yang murokab ya, yang terdiri dari mudof-mudof ilaih atau eh, bukan alam juga bisa ya. Intinya dia berupa idofah. Kemudian yang kelima yang terakhir yaitu adalah asyabih bil mudof ya, asyabih bil mudof. Nah, asyabih bil mudof ini dia bukan idofah tapi dia eh, suatu bentuk idofah namun tidak apa namanya tidak menjadikan kata setelahnya itu dia menjadi mudhofun ilaih, melainkan menjadi menjadi ma'mulnya. Nah, apa itu ma'mulnya? Ya, nanti kita akan bahas insya Allah ya. Yang kelima ini agak pelik, ya, agak pelik, perlu konsentrasi. Nah, nah, kita lanjut ya. Fa'ammal mufrodu, adapun ya, munada mufrad, ya, adapun munada mufrad, di sini udah jelas ya, munada mufrad. Eh, Fa'ammal mufradu, ya, al-alamu yaitu fa'ammal mufradul alamu wan nakirah maksudah. Adapun ya untuk munada yang mufrad al-alam ya, kemudian wan nakirah maksudah dan nakirah yang maksudah fayubnani ala dhom ya, maka dia hukumnya mabni ala dhom. Dia hukumnya mabni ala dhom. Kenapa dia mabni ala dhom? Ya, karena ya, dia ini seakan-akan dia ini udah apa namanya istilahnya eh, sudah eh, sudah menjadi suatu isim yang sudah ditayin ya, sudah ditayin, sudah ditentukan ya. Ya, fayubnani ala dhammi min ghairi tanwin ya. Dia mabni ala dhamm ya, mabni ala dhamm min ghairi tanwin, tanpa adanya tanwin. Jadi dia apa namanya? Tidak bertanwin ya. Seperti nakiro maksudan. Dia kan nakiro tapi dia tidak bertanwin ya. Namun dia dihukumi eh, sebagai nakiro, dihukumi sebagai nakiro. Nah, contohnya seperti ya Zaidu ya, ya Zaidu, ya Zaidu ya. Di sini Zaidu di sini dia eh eh, eh, mabniun alat eh, mabniun alat dhammi fi mahalli nasbin munada, fi mahalli nasbin munada. Bentar. Apa? Bukan fi mahalli nasbin mubtada ya, tapi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi di sini i'rabnya afwan ya, yang Zaidu di sini dia kalau kita i'rab Zaidu eh, munada mufrad, munada mufrad alam mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih, fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi dia fi mahalli nasbinnya maf'ulun bih afwan. Kenapa dia fi mahalli nasbin maf'ulun bih? Nah, dikarenakan ya di sini ya, ya nida di sini dia itu sebenarnya walaupun dia ya termasuk dalam adatun nida ya, huruf-huruf munada, huruf-huruf nida ya, tapi hakikatnya dia itu menggantikan ya fiil unadi, unadi ya secara makna, seakan-akan ya kita mengatakan unadi Zaidan, seakan-akan kita mengatakan unadi Zaidan, aku memanggil Zaidan ya, aku memanggil Zaidan. Nah, padahal eh, di dalam munada kita tahu ya bahwasanya di dalam munada itu eh, tidak ada fiilnya ya, tidak ada fiilnya, yaitu hanya menggunakan ya, Zaidu, ya Zaidu ya. Namun sejatinya ya-nya di situ itu berupa
berupa berupa mirip seperti fungsinya mirip seperti unadi, fiil unadi. Oleh karena itu, untuk yang mabni ini nih ya, yang alam mufrad dan juga nakirah maksudah, maka walaupun dia mabni ya, mabni ala dhamm, namun secara mahal dia mansubun mahallan, dia mansub secara mahal dan dia fi mahalin nasbinnya ya itu maf'ulun bih. Fi mahalin nasbin maf'ulun bih, dikarenakan ya di situ harfun nidanya itu dia seperti fiil unadi, seperti fiil unadi secara maknanya, secara makna seperti itu. Itu yang dijelaskan oleh dosen saya, Dr. Budiansyah menjelaskan seperti itu. Nah, ya, hafizallahu taala. Kemudian ya, wa thalathatul baqiyah. Adapun yang ketiga terakhir yaitu nakira ghair maksudah, kemudian al mudhaf dan juga asyabih bil mudhaf, maka dia mansubatun la ghair, maka dia hukumnya mansub. Nah, jadi kalau misalnya ditanya eh munada yang dia itu hukumnya mansub itu apa? Ya, yaitu kalau ditanya ya, yang mansubnya itu bukan mahal ya, bukan mahal, tapi lafzon, secara lafaz mansubnya. Itu ada tiga, yaitu ketika munadanya itu dalam keadaan eh nakiro ghair maksudah, itu ketika munadanya dalam keadaan nakiro ghair maksudah, atau ketika dalam keadaan idofah ya, ketika mudof atau ketika syabih bil mudof. Itu kalau misalnya munada yang dia itu secara lafaz emang dia mansub. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti eh, oh di sini nggak ada ya. Ah, ada di sini contohnya ya. Di sini contohnya untuk yang pertama yaitu contoh nakroh ghairu maksudah. Seperti misalnya ya muhmilan ya. Ya muhmilan da'il kaslah ya muhmilan da'il kaslah da'il kasalah ya muhmilan da'il kasalah. Nah, muhmilan di sini dia menjadi ya munada ya, kalau kita i'rab menjadi munada muhmilan ya, muhmilan munada mansub wa alamatun nasbihi eh wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Nah, kemudian maksudnya apa? Ya muhmilan da'il kasalah. Wahai orang-orang yang malas, tinggalkan eh, tinggalkan kemalasan ya. Wahai orang yang malas, tinggalkan kemalasan. Nah, di sini kita menyeru muhmilan di sini bukan orang yang malas secara tertentu ya. Kita tidak menentukan siapa yang orang malasnya, tapi kita memanggil secara umum ya. Seluruh orang-orang yang malas, kita menyeru seluruh orang-orang yang malas. Tidak menentukan siapa yang kita panggil atau kita tentukan, siapa yang kita seru, kita nggak menentukan, melainkan kita hanya menentukan secara secara umum saja, kita memanggil secara umum. Nah, kemudian itu yang tadi yang contoh tentang nakiroh goir maksudah. Adapun kalau idofah contohnya seperti misalnya di sini ya sahibal mali tasaddaq ya. Ya sahibal mali tasaddaq. Wahai yang memiliki harta, ya tasaddaq, bersedekahlah. Nah, di sini kita lihat ya sahibal mali tasaddaq. Di sini kita lihat di sini ya mudadanya itu dia mudof ya, mudof. Nah, di sini dia menjadi mudof dan al-mali di sini menjadi mudofun ilaih. Nah, kalau dia idofah, dia idofah ya, maka yang mudofnya itu dia menjadi mansub, mansub karena munada. Kita i'rab ya, sahibah munada mansubun wa alamat nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudhof. Kemudian al-malinya
mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Ya. Nah, ini kalau misalnya dia bukan berupa nama ya. Atau kalau misalnya nama yang dia itu namanya itu mudhof. Contohnya seperti Abu Bakar, Abu Bakrin ya, Abu Bakrin. Ya, ini nama yang dia bentukannya idofah. Maka kalau kita eh, menggunakan munada, menjadikan dia menjadi munada ya, menggunakan harfun nida, maka menjadi ya Aba Bakrin, ya Aba Bakrin tasoddaq misalnya. Ya Aba Bakrin tasoddaq. Maka abanya di sini dia menjadi mansub. Abanya menjadi mansub. Ya Abu Bakrin tasoddaq. Wahai Abu Bakar, bersedekahlah. Nah, itu untuk yang mudhof ya, yang keempat. Nah, kemudian yang kelima ya, yang yaitu asyabih bil mudhof. Nah, di sini harus sedikit konsentrasi ya. Nah, wasalis adapun yang contoh yang ketiga yaitu untuk yang syabih bil mudhof yaitu seperti ya katiban darsahu. Ya katiban darsahu. Hasin khotoka ya, hasin khotoka. Wahai yang menulis pelajarannya, ya, baguskanlah tulisanmu ya, baguskanlah tulisanmu. Wahai yang menulis ya eh, pelajarannya, baguskanlah tulisanmu. Nah, di sini katiban darsahu. Nah, di sini dia katiban di sini dia itu menjadi munada ya. Munada mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Nah, kenapa dia disebut sebagai syabihun bil mudhof? Ya, kenapa dia disebut dengan syabihun bil mudhof? Karena dia secara eh, secara secara kasat mata ya, dia itu mirip seperti idofah karena dia terletak di sebelahan dengan isim, ya, bersebelahan dengan isim. Ya, kita lihat di sini, katiban di sini dia yang pertama dia ini nakiroh ya, dia ini nakiroh ya. Dan tentunya seperti idofa ya, mudof itu dia nakiroh, dia tidak boleh ma'rifah, dia nakiroh. Ya, kemudian setelahnya ada isim juga ya, ada isim juga kalau kita perhatikan ada isim ya. Sama seperti idofah. Idofah juga isim ketemu isim ya, isim tambah isim. Dan dua isim itu saling berkaitan ya. Kayak katibut darsi ya. Katib yang pertama itu dia nakiroh, kemudian kita idofakan, kita sandarkan kepada ad-darsi. Dan kedua isim ini memiliki keterkaitan ya. Sama seperti ya katiban darsahu, ya katiban darsahu. Yang antara katiban dengan darsahu ini dia memiliki keterkaitan, yang memiliki hubungan. Ya, namun hubungannya bukan idofah. Walaupun secara sekilas mirip seperti idofah, namun hubungannya dengan antar sesama kalimat itu bukan dengan idofah, melainkan ya katiban di sini dia dia ya amal al fi'l ya, dia bekerja seperti kerjaannya fi'il, dia bekerja seperti kerjanya fi'il karena dia di sini berupa isim fa'il. Jadi isim fa'ilnya di sini dia ya amal al fi'il, dia memiliki fungsi seperti fungsinya fi'il. Dia bekerja seperti kerjaannya fi'il. Apa kerjanya fi'il? Ya kerjanya fi'il itu adalah memarfukan fa'il dan memansubkan maf'ulnya. Memarfukan fa'ilnya dan memansubkan maf'ulnya. Nah, katiban di sini dia punya fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu domirun mustatir ya, domirun mustatir. Ya, domirun mustatir. Ya. Kemudian fa'il maf'ulun bihnya mana? Maf'ulun bihnya. Maf'ulun bihnya itu adalah darsahu ya. Darsa di sini dia menjadi maf'ulun bih. Ya kalau kita i'rab berarti ya darsa ya maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Kemudian ad-dhamir hu-nya ya dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Naam, ya seperti itu. Nah, katibannya di sini dia menjadi munada ya, menjadi munada. Munada mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Nah, ya jadi itu yang dimaksud dengan uh, syabih bil mudhof. Syabih bil mudhof yaitu dia mirip seperti idofah, namun bukan idofah. Dia hanya menyerupai idofah. Menyerupainya dalam hal dikarenakan isim yang pertamanya itu nakiroh ya sebagaimana idofah ya.
isim yang pertamanya itu nakiroh. Ya, namun untuk ya syabih bil mudhof itu ya dia tidak menyandarkan ya isim yang pertama kepada isim yang kedua, melainkan dia hubungannya itu ya antara amil dengan ma'mulnya ya. Nah, misalnya seperti katibannya menjadi ya isim yang beramal seperti amal fi'il ya. Kemudian isim setelahnya itu menjadi maf'ulnya seperti itu menjadi maf'ulnya. Nah, itu berkaitan dengan bab munada. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bu terkait bab mubtada, bab munada. Belum Ustaz. Ya, tapi ada gambarannya nggak Bu mengenai bab munada ini? Sudah ada gambaran belum? Iya, iya Ustaz. Sudah ya. Alhamdulillah ya. Karena nih bab munada ini dia sebenarnya nih masih belum sulit ya. Ini masih gampang untuk ukuran matan ajrumiyah. Namun kalau kita udah menggunakan kitab yang lebih tinggi levelnya di atas ajrumiyah itu udah lebih sulit lagi. Ada perincian-perincian yang eh, harus dipahami eh, oleh para penuntut ilmu. Nah, baik. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwasannya eh, di sini terdapat catatan dari mualik kitab Matan Ajrumiyah Allah taala di sini katiban di sini ya. Kita lihat katiban di sini. Katiban dia menjadi munada mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Al-fathatu az-zahiratun. Nah, eh, kemudian darsahunya di sini dia menjadi maf'ulun bih. Darsahu maf'ulun bih li katiban ya. Dia menjadi maf'ulun bih bagi katiban. Bagi katibannya. Nah, di sini ada catatannya bagus sekali. Li'annahu ismun fa'ilun ya. Apa li'annahu ismu fa'ilin ya'mal amalah fi'lihi. Dikarenakan dia menjadi isim fa'il, ismu fa'ilin ya'mal amalah fi'lihi. Dia isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Seperti fi'il kataba ya. Ya, seperti fi'il kataba. Fa'at wa ka'annaka qulta ya. Seakan-akan engkau berkata seperti ini. Ya man yaktubu darsahu. Ya man yaktubu darsahu. Ya. Wahai yang menulis pelajarannya. Sama seperti kita mengucapkan ya katiban darsahu. Ya katiban darsahu. Namun ini bentuk yang berbeda saja dengan kata yang lazim yang biasanya disebutkan. Ya, seharusnya kita kan mengucapkan ya man yaktubu darsahu. Ya man yaktubu darsahu. Nah, betul kalau ya man yaktubu darsahu berarti mannya di sini gimana i'rabnya? Ya man di sini ya dia menjadi man mausulah. Ya, maka kalau kita i'rab man mausulah mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin munada. Fi mahalli nasbin munada ya. Fi mahalli nasbin munada. Nah, kemudian yaktubu darsahu dia menjadi jumlah silatul mausul. Jadi jumlah silatil mausul. Nah, nah, betul tadi sekilas berkaitan dengan bab munada. Tapi mungkin sampai sini dulu ya Bu ya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas mengenai Baik. maf'uli ajli dan itu juga agak panjang pembahasannya. Nah, Ada pertanyaan Bu? enggak Ustaz. Ya, tidak ada Bu ya. Tapi kalau tidak ada maka kita cukupkan pertemuan kita ya sampai sini. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Ya, jazakillah khairan katsiran Bu. Terima kasih banyak Bu. Izin keluar ya Bu. Iya Ustaz.